Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa waktu terus berjalan sampai kita ada di bulan yang baru kembali. Biar saya berharap buat saudara dan saya tetap bersyukur, tetap berharap dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun banyak hal yang saudara dan saya perhatikan dan lihat keadaan masih belum cukup baik. Kalau saya memperhatikan juga banyak pengusaha yang kesulitan. Tadinya punya karyawan yang cukup banyak, akhirnya terjadi pemangkasan jam kerja, lalu pengurangan gaji karyawan. Setelah pengurangan gaji karyawan, akhirnya terpangkas juga karyawannya, dipotong, dikurangi jumlahnya, sampai akhirnya ada yang dirumahkan. Dari sisi pengusaha susah, dari sisi karyawan pun ikut susah. Efek domino banyak yang ditimbulkan, yang terjadi di dalam masa COVID-19 ini. Jadi kalau di antara saudara mungkin ada yang terlibat atau termasuk orang yang saya katakan tadi, baik dari sisi pengusaha, baik di sisi karyawan atau apapun yang mengalami dampak ini, mau tidak mau harus tetap dijalani, tetap bersemangat, tetap berharap kepada Tuhan. Ada pesan Tuhan buat setiap saudara dan saya di dalam keadaan seperti sekarang ini. Di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kita diminta menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di terjemahan yang lain saya baca, hidup tanpa beban di hadapan Tuhan. Dia sangat berhati-hati denganmu, dengan saudara dan saya. Ketika kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kesusahan kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengambil alih semuanya. Saudara, kalau saudara jalan di desa-desa saat ini, saudara perhatikan banyak jalan yang sudah sangat baik, di beton yang cukup tinggi, mungkin bisa 20 atau 30 cm, saudara, sehingga jarak ke selokan menjadi sangat jauh. Tetapi sayangnya kalau saudara memasuki desa, banyak juga desa yang tidak terlalu lebar jalannya. Kalau istri saya mengendarai kendaraan dengan keadaan seperti itu, dia sangat khawatir sekali. Dia sangat takut menghadapinya, sehingga akhirnya dia menyerahkan kendaraan tersebut kepada saya supaya saya bisa mengendalikan kendaraan tersebut. Dia takut terperosok tentunya ke pinggir jalan tersebut. Lalu ketika menghadapi jalan yang naik, dia takut mundur lagi. Ketika dia berpapasan dengan kendaraan lain, dia takutnya bersenggolan, saudara. Akhirnya dia menyerahkan kendaraan tersebut kepada saya. Saya yang mengambil alih, saya yang lebih bisa mengendalikan kendaraan tersebut saat naik, saat berpapasan, saat parkir atau apapun. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya yang tadi, ketika kita menghadapi kekhawatiran, ketakutan, bisakah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Atau hanya sekedar kata menyerahkan tetapi sesungguhnya tidak menyerahkan? Seperti istri saya menyerahkan kendaraan tersebut, dia sudah tidak bisa menginjak rem lagi. Dia sudah tidak bisa mengendalikan setir kembali. Dia sudah tidak bisa menginjak gas kembali karena sudah diserahkan kepada saya. Demikian juga dengan ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan ini yang saudara dan saya alami saat ini.
Biarlah kita menyerahkan seperti yang firman Tuhan tadi katakan, serahkanlah segalanya. Sebab Tuhan yang mengambil alih, mengendalikan semuanya. Di Mazmur 3 ayat 37 ayat 5 dikatakan, apapun yang kau lakukan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya. Dan Ia pasti menolong. Pastikan janji firman itu saudara dan saya mengalami ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang mengendalikan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.